dari sebelum adanya pandemi emang culture-nya kita nabung konten atau nabung karya. Burger Grid tuh selalu kayak gitu. Jadi karya-karya kita yang rilis tahun ini itu udah kita bikin tahun-tahun sebelumnya. Makanya pas kita pandemi kita masih ada rilis album. Selamat malam sahabat The Juro Indonesia. Malam ini sebenarnya saya surprise dapat guest kami malam ini. Mau gue bilang sebenarnya orang tamu artis nasional sih. Dua orang depan saya. Yeah. Oke, akhirnya selamat datang di The Juro Indonesia. Halo, The Jurnal Putra Ramadan. Panggil Putra Puce. Bebas. Dan istrinya Ya, Tika. halo. Oke. Panggil aku Sapo aja. Siap. Apa tuh artinya? Pak Sutri keren yang lagi kebetulan hinggap di Bontang lah. Iya. Setelah Lebaran masih di sini ya. Masih, bosku masih tinggal di Bontang soalnya, makanya aku mudik. Oke, saya harus mulai kalian berdua karena ternyata kayak kamu ini cari istri sekaligus yang satu jiwa. Enggak, Atau- kebetulan aja itu dapetnya. Karena kan main di satu skena musik Siap. musik yang sama. Siap. Ya nggak sengaja kan zaman itu udah mulai zaman Instagram, jadi kita kepo-kepoan cewek mana nih yang cakep-cakep ya kita pilih-pilih. Oke. Ketemulah dia, makanya. Ceritanya gitu. Berarti kamu nggak harus ini, Apa? nggak harus musisi. Enggak harus Oh, nggak musisi. harus. Beruntungnya dapat musisi gitu. Oke. Sebenarnya saya agak buta Mustika Kamal ya kan. Iya, iya. Sorry ya, karena Nggak apa-apa, kan nggak kita apa-apa. dibontang ikan kecil. Iya, iya. Tapi setelah kepoin Kopin, oh ya. Dia seorang ibu 2 anak, tapi masih kayak mungkin tadi pengen besmu yang datang. Masih kayak anak muda ya, masih kayak. Tapi sengaja makanya kita kenapa Siap. nikah muda biar looks kayak kita gini. tetap gini terus. Biar kayak gini, biar Mau bisa kita punya dibilang. anak 10 kek, boy gimana Kalian caranya? udah berapa tahun? Udah. Merit udah tahun ini jalan ke Iya, ini. 4 tahun. Ya. 4 tahun. Oke. Cool. Dengan apa? Udah bertelur 2 lah. Udah bertelur 2 kita. Bertelur 2. Tapi kayak nggak terasa ya, kayak masih muda gitu. Kayak yang memang mungkin muda daripada saya. Iya. Itu pasti, itu Itu pasti. jelas kayaknya, itu jelas. Itu netizen juga bisa. Itu netizen bisa lihat juga. Makanya dia sendiri pakai kacamata, kita nggak pakai kacamata, kelihatan keriputnya di sini nih. Sekarang ya kalau dilihat anak-anak zaman sekarang tuh boros-boros. Iya nggak sih? Itu parah Aku sih. nggak sadar aja. Jadi kayak- waktu aku jalan ke Iya, mall tuh bener. waktu itu di Citos, Mm-mm. gue liat anjir nih cewek, Pakai padahal SMA. anak SMP gitu. Oh, SMP. Tapi fashionnya kayak anak SMA atau maba-maba kuliah gitu. Apa ya? Mungkin faktor TikTok mungkin. Mungkin. Faktor ini kayaknya skincare. Ya, perawatannya Kira, mungkin. kukira kekerasan itu di sini saja ternyata di kota Bandung. Iya beneran. Namanya cepat tua sih. Iya. Tapi itulah daripada kita. Namanya juga kehidupan. Oke, gimana kembali ke Bontang, Put? Termasuk juga. Senang lah, karena kan Hmm. orang tua aku masih di sini dua-duanya. Alhamdulillah ibu sama ayah kan masih di sini tinggal. Malah anak-anaknya yang lagi ninggalin mereka semua nih dari Bontang karena anak-anaknya udah lulus sekolah semua kan. Ya momen lebaran dipakai lah buat silaturahmi pasti. Sama senangnya lagi bisa ketemu teman-teman lama. Kota kecil yang tapi selalu dirindukan. Pasti. Iya. Aku pun di Bontang. Biarpun mau gimana juga tetaplah di Bontang. Nah itu buat anak Bontang saya juga yang dari kecil sudah di sini. Nah Iya. bagaimana? Yang produk Jakarta ini. Ya, kalau di Udah Jakarta gimana? udah kali keempat Oke. ke Bontang dan aku tuh kangen setiap kesini tuh kangen gami aja udah. Dia kesini cuma pengen makan Pengen gami aja tuh di Untung pas kemarin pas hamil gak ngidam gami ya kan gue udah kesini. apa yang di Pasar Rawa Indah tuh. Wah
Wah. Bener kan ya? Wes. Yang seberangnya Iya. Pasar Wendah tuh. Iya, Situ aduh tuh. kangen banget itu. Yang seafood malam. Seafood Iya. malam. Nanti kita balik dari sini ke situ ya. Iya. Sama mie ayam Effendi tuh, top 1, the best. Itu aja sudah makanan dia favorit di sini. Bener. Tapi itu uniknya Bontang, Tik. Walaupun banyak sih teman-teman juga yang sudah go public di kota-kota besar. Kita kayak biasa sih kalau sudah balik ke Bontang gimana. Ya. Tapi nggak tahu kalau aku sekarang agak beda dikit. Apa tuh bedanya? Iya. Maksudnya? Nggak tahu kan, mungkin udah jarang teman-teman Oke. yang pas aku pindah dari sini kan anak-anak yang di bawah aku kan masih kayak SMP, SD ya, lainnya. Pas aku balik kan mereka udah SMA, malah ada yang lulus baru berasa lah bedanya. Paling pemikiran aja, tapi kalau tongkrongan, kosakata ngobrolan masih sama. Iya. Enggak lah, udah agak beda dikit. Di Bontang udah sering aku dengar ngomongnya nggak pakai sekali, udah pakai banget. Udah dirubah-rubah, udah lumayan nasional ngomongnya. Tadinya kan bagus sekali kan ngomong pakai sekali. Ya, itu sudah. Udah oh ya. Iya kan, Udah sekarang nasional. orang Bontang banyak yang udah ngomong banget, udah pakai banget. Kebanyakan nonton sinetron. Iya kayaknya. Medsosnya juga lancar berarti. Iya benar medsos sekarang. Medsos sih. Medsos yang jadi Ngaruh medsos. Oke, aku dalami putar dikit ya. Iya nggak apa-apa. Putra Ramadan. Ramadan. Aku minum dulu. Depan saya ini drummer baru, gokil. Band besar di skena metal Amin, dibilang besar amin. di Indonesia lah. Tapi sudah go internasional juga kan? Alhamdulillahnya iya. Ya. Alhamdulillah sudah ke internasional baru. Oke Bud, prosesmu akhirnya sampai di band besar lah ya. bisa dibilang. Panjangnya tuh kalau proses. Ya disingkat lah. Proses aja. Jadi ya Awal terjun pertama ngeband, akhirnya masuk di skena apa dan Ya. akhirnya tenggelam di game. Tapi kalau kita ceritakan yang dari awal ngeband terlalu panjang. Kita mulai pas kamu rintis Pak, Ya, mulai pas keluar rintis karir Bontang, aja ya. Hmm. Jadi aku tuh lulus sekolah kan 2010 dari SMK Putra Bangsa. Jadi waktu itu orang tua ngasih pilihan pas pindah nanti mau kuliah, karena rencananya emang mau sekolah musik. Ya, mau disekaligusin kuliah apa enggak? Bilang, wah, aku udah bosan sekali kalau harus belajar lagi dari SD, belajar TK, belajar SD, belajar SMP, sampai SMA belajar terus. Aku bilang, udahlah nggak mau aku kuliah, aku mau sekolah musik aja, aku bilang gitu kan. Sampai akhirnya 2010 pindah sekolah musik lah tuh di Farabi di Jakarta. Oke. Nah, kurang lebih ya setahun, malah bisa dibilang nggak nyampe setahun. Jadi ya selama kurang lebih setahun itu ya cari relasi, kenalan kesana kemari dari sekolah musik itu, dan akhirnya setelah Lebaran waktu itu 2010 kan pindah 2010. 2011 tuh Lebaran di Bontang, balik ke Bontang tuh barulah ada tawaran main sama band udah cukup profesional sih dibilang di Jakarta, nama bandnya Killing Inside waktu itu. Jadi 2011 itu join Killing Inside dan akhirnya dari situ merintis karir menjadi musisi profesional lah saya bilang itu. Sampai akhirnya 2016 mutusin buat keluar dari Killing Inside. Dan di situ juga tahu ternyata drummernya Burger Kill sign up juga dari Burger Kill. Singkat cerita akhirnya kita cari tahu adakah ininya apa audisinya buat pengganti drummer sebelumnya. Ternyata Sorry, di situ sudah Tika kenal? udah, justru yang suruh audisi Siap. Tika. Oke. Jadi yang suruh ikut, coba dong kamu cari tahu si BK kan drummernya cabut juga tuh. Siap. Ada enggak Dan itu? kalian udah pacaran? Udah, kita Sebentar, baru Bang. tunangan sebelum tunangan ya? Sebelum tunangan. Kita mau tunangan waktu itu. Oke, Jadi oke. posisinya kita mau tunangan tapi aku keluar Dari dari band. yang Ah, istana Ah, penghasilanku ya dari band Dari itu. musik. iya. Jadi emang karena ya banyak cerita, ya banyak ya trouble. Utamanya dari situ. Utamanya emang dari situ. Tapi emang udah nothing tulus karena udah mungkin kerjasamanya bisa dibilang gak enak lagi di band itu. Keluar dan Tika nyaranin itu kan si BK si Abah drummernya cabut juga. Coba dong kamu cari info, mungkin ada audisinya gitu. Aku
Aku bilang waktu itu, oh nggak tahu kan si Bekama kan band Bandung, Oke. kita kan di Jakarta. Home-base-nya Burger Kill di Bandung ya? Di Iya, Bandung, iya, aku di di Jakarta. Terus juga circle-nya beda. Oke. Lagian ke waktu itu juga Burger Kill sama bandku aja Iya, iya. jauh sekali, Iya. gapnya kan? Dan Story Kims itu memang mereka mendaulat emo ya? Ya, Iya. sama ya kalau di skala musik yang cadas emang agak lumayan timpang banget jauhnya. Hmm. Tapi ya udah cobain aja katanya, siapa tahu sering-sering berhadiah Dia katanya. nggak kan. mau. Aku nggak mau pertama, Karena dia disuruh paksa. Bukan apa ya? Bukan takut. Cuma kayak ya dia merasa dia nggak bisa nyampe Nah, situ. aku- Cuma aku bilang Di situ masalahnya aku nggak ngerasa aku tuh cukup memumpuni buat gantiin drama Oh. sebelumnya. Paham kan maksudnya? Kukira dia takut kehilangan Hai Kaputra ya? Enggak juga. Enggak juga. iya iya pas cewek gitu ya. Enggak juga. Tapi itu aku ngerasainnya Dia banyak banget fans ceweknya. ya fans cewek Burger Kill juga banyak dan Benar. internasional, Ya. bule-bule lagi fansnya. Iya, Nah di iya. situ aku mikirnya aku belum ke situ. Hmm. Secara mungkin aku mikir waktu itu skillku belum sampai ke situ. Secara jam terbang juga belum sampai ke setinggi Burger Kill. Tika maksain aja. Aku yakin banget dia Oke. bisa. Aku nggak tahu kenapa yakin banget dia tuh bisa masuk. Bukan maksudnya skill dia tuh nyampe ke lagu-lagunya Burger Kill dulu gitu. Berarti ada satu reminder dari dirimu kayak pengingat sadar nggak? Ya waktu itu gitu. Jadi ya udah akhirnya kita putusin karena aku nggak kenal sama lingkarannya mereka. Yang kenal kebetulan manajerku yang di San, ya kan lingkaran manajer kan pasti kenal sama manajer band lain. Aku iseng kan sebenarnya. Masih nanyain. Jadi Tika aku nanyain ke nanya mas ke Mas manajerku ini, yang di Mas Kilimantan mantan itu. manajernya Kilimantan. Siap-siap. Hmm, Dan kayaknya di salah satu artikel ku baca dia audisinya tertutup. tertutup. Iya. Dan emang yang kenal-kenal aja. Hmm. Kebetulan emang aku aja satu-satunya yang ikut dari 8 drummer itu yang nggak kenal sama sekali. Yang kenal karena yang manajer saling kenal manajer Iya. itu. Secara personal pun kamu nggak kenal. Nggak kenal, cuma mengidolain aja si Burger Kill-nya. Iya. Itu ternyata masih Nggak cerita. respon nanya ke manajer Burger Kill ada. Tapi kita Iya. mau cek dulu drummernya gimana. Via email waktu itu. Jadi waktu itu dia nanya bisa lihat nggak video yang udah ada dulu di YouTube Oke. si Putra gimana. Namanya. Nanti kalau misalnya oke, nanti kita kasih tahu syarat-syarat audisinya. Gitu. Ternyata oke, barulah si Burger Kill ngemail ke aku syarat-syarat audisinya. Jadi aku disuruh coverin 2 lagunya, disuruh bikin upload tanggal sekian, nanti diumumin tanggal sekian. Dan memang kamu niat prepare-nya. Enggak, Hah? emang karena nothing tulus. Oke. Aku tuh mikir dari Gak awal niat banget. gak niat. Jadi kayaknya satu-satunya drummer yang ikut audisi Burger Kill yang paling gak niat kayaknya aku deh. Dia nggak metal banget rambutnya. Pertama itu nggak gondol. metal, Oke, oke. rambutnya emo, tongkrongannya ya anak-anak Ya, SMA ya, ya. baru lulus lah gitu. Terus pas bikin video audisi, pas banget kita kelar tunangan. Nah jadi Ya, waktu Selesai itu tunangan itu kita kan diajak tunangannya. Oke. Eh, Jadi ngerekam di Aceh. ngerekam di Aceh, Pakai modal kamera aja. modal kamera sama pinjam studio temen Oke, waktu oke. itu. Ya lumayan lah bisa madai. Ya jadi ceritanya kita tunangan di Aceh. Aku dapat email audisi sebelum aku berangkat ke Aceh. sama. Jadi wah ini dadakan banget juga. Jadi dengerin di Selama perjalanan sebulan sampai ya. ngulik. Terus tanggal 10 kita tunangan. 11-nya aku ke studio bikin. Sip. Tanggal 13 12 kirim. edit sama tanggal 12 edit Iya, edit. edit. Tanggal 13 kirim. 13 Itu kirim. cuma bilang nothing tulis aja. Nanti Iya, tulus karena bener. pas editnya juga drumnya nggak ada edit. Maksudku edit tuh cuma menggabungkan video sama audio. Iya. Oke. Jadi audio yang aku main salah-salah, ku biarin aja di situ. Baru secara prepare alat kan kulihat beda banget. set Beda, drum sama- beda. Iya standar lah, standar studio rental kan waktu itu. Iya maksudnya kalau set drum di Burger itu Iya beda. dengan apa ya dengan bander yang simbol Iya banyak kan apa, simbolnya. tahu lah istilahnya kan aku juga bukan nih Jadi ternyata pas ya, jadi dipanggil sorry games kan Nah. beda banget beda Kilms cuma dikit Oke, lah, oke, cuma oke. 1, 2, 3 berarti 13. Jadi pas tanggal 13 suruh upload
kan di email dibilang tanggal 15-nya pengumuman. Ternyata pas tanggal 15 itu nggak diumumin. Nah dari situ aku dibilang, oh berarti nggak lolos. Ya udah aku nggak mikirin panjang lebar karena emang niatnya dari awal nanti tulus. Baliklah ke Jakarta tunangan. Ya udah muter otak tuh gimana caranya. Kan kebetulan aku masih punya band satu lagi, Sunrise itu. Jalan ini Sunrise, terus mikirin gimana caranya dapat duit karena kan mau nikah tahun depannya. Ternyata lambat laun akhir bulan Juli itu ditelepon sama manajernya, ditanyain Put di mana. Belum ada jeda sebulan setelah kalian kirim itu. Iya, akhir bulan Juli. Jadi ditanyain. Kita di pertengahan Juli ya, 10 Juli ya. Kita kan tunangan 10 Juli, Yeah. kan dikabarinnya akhir-akhir Juli aja. Enggak. Juli, Mei, Juni, Juli, Agustus. Agustus dikabarinnya Agustus. Ditelepon untuk kayak audisi final atau? Jadi ditanyain Put bisa ke Bandung nggak? Tadinya Iya, gitu iya. ditanyain, tanggal berapa Mang gitu, tanggal sekian. Oh bisa aja sih kosong soalnya. Oh ya udah nanti kita coba ngejam ya sama Burger Kill di sini. Sip. Oh jadi bahasanya tuh ngejam, aku kirain Ya. buat tes Manajernya aja. bilang gitu. Nah ternyata pas sampai sana ternyata itu udah di set buat ceritanya itu audisi keduanya. Tika ikut. Tika ikut benerin. Baru lah ya. Belum kita mau nikah baru tunangan. Tunangannya gitu. Kalian berarti di Meritnya dia siap, tapi siap. waktu itu sebelum yang bikin video itu tunangan. Meritnya mah belum. Iya. Jadi pas datang ke Bandung ternyata itu udah di set up. Hari itu ternyata audisi keduanya Burger Kill drummernya. Jadi jam 9 dia janjian sama drummer mana. Siap. Jam 12 drummer mana. Aku kedapatan jam 3. Saling nggak tahu. Tapi aku saling nggak tahu kita kok ternyata kayak gitu sistem audisinya. Cuma pas aku datang kebetulan ada yang bentrok datangnya, aku Alvin drummer di Spot itu sama Mas Hatta, ini bilang ILP dari Surabaya. Dia squad yang segitarisnya hitam. Step hitam gitu. Terus Saya sedikit tahu. yes. Gak nol banget berarti ya, gak nol banget berarti. Lumayan lah. Terima kasih Vincent Desta. Obvious. Oh iya, dia Obvious ikut gara-gara ini. aku tahu tamunya sekian musik. ikut sepeda kan soalnya kan. Iya. Komunitas sepeda mereka. Siap. Terus ya udah dari situ pas audisi ternyata ada 8 drummer. Udah dari situ pas datang juga aku bilang ya ceritain gini, maaf kalau nanti mainnya jelek karena emang nggak dari scene metal, aku bilang gitu kan. Tapi udah santai aja Pam kan ada bisa. ya karena emang pernah main, cuma nggak intens, nggak intuit waktu itu mainnya kan. Terus ya udah dari situ nggak lama kan balik, habis audisi langsung balik ke Jakarta lagi. Pas balik ditelepon lagi ternyata, Put bisa nggak latihan langsung gini. Oh jadi diajakin latihan terus, diajakin mau manggung waktu itu. Ternyata itu istilahnya kayak final audisi final. Jadi waktu Agustus apa Septembernya Burger Kill ada show dempetan Sabtu sama Minggu. Dari 8 drummer apa 6 drummer itu dipilih 2 buat hari Sabtu main sama mereka di Medan, Minggu main di Bandung. Nah aku kedapatan yang hari Minggunya di Bandung di situ. Singkat cerita dari hari Minggu atau main sampai sekarang ternyata pilihannya ke aku gitu. Padahal pas manggung di Bandung hari itu aku mainnya salah, lupa. Jadi lagu kedua cuma nggak nyampe setengah lagu, seperempat lagu lah ngeblank karena wah main pertama kali sama Burger Kill, band sebesar itu. Lihat fanbase-nya main di Bandung kan, fanbase-nya di Bandung yang sebanyak itu, udah ngeblank dari situ. Kandangnya mereka kan. Kandangnya mereka lagi mainnya. Dari situ pas manggung salah balik ke Jakarta nangis di mobil, sedih banget. Nyesel kenapa bisa sebodoh itu. Apa? Berarti dia ada insecure. Insecure banget insecure karena takut banget takut bikin orang ini nggak enak gitu. Ternyata Tapi dari sepengalaman kamu pernah juga istilahnya apa istilahnya mental mental health, mental breakdown. Enggak. Cuma kurang puas aja. Iya, karena aku nggak suka ngecewain orang waktu itu karena kan aku apalagi bantuinnya Burger Kill band segede itu. Jangan gara-gara aku jadi jelek. Aku mikirnya selalu kayak gitu. Personilnya secara Personilnya mah biar ketua gitu, mereka mah bercandanya kayak anak kecil, jadi santai aja. Mereka mau salah juga ketawain aja. tapi Mereka secara musikalitas senior banget. senior banget. Mereka perfeksionis orangnya. Situ. Ya dari situlah sampai sekarang main sama Burger Kill. Itu. Setelah itu yang kamu sempat apa tadi kurang puas itu berapa lama akhirnya ditahu
kamu resmi jadi personil? Nggak ada. Jadi dari hari itu sampai sampai akhirnya kita rilis album 2018, mereka nggak ada bilang lo aja yang join sama Berkeley, nggak ada. Jadi udah tiap ada manggung ini bikin grup udah internal berlima, terus bikin grup sama teknisi yang lain-lain. Jadi setiap ada kegiatan Burger Kill udah barengan aku terus jadinya. Jadi kayaknya rezeki dan takdir lah sudah itu. Iya mungkin gitu ya. Rezekinya Amin, orang amin, Amerik amin. lah juga. Amin. Ya, nikah ibadah. Di Fortuna dong bisa. Udah amin. Kan ini depan kamera jadi sedikit bisa. Iyalah. Gak mau dia. Orang gitu. Tik, Ya, sorry agak nyimpang dikit, romantis nggak? enggak. Ini lihat aja nih, dia malah ketawa. Enggak ada anak metal yang romantis kayaknya. Kalaupun ada. Iya. Kalau Kamu nanya ada lagi ke nggak istri-istrinya sih si ya? personil Nggak Jack? ada. Enggak ada. Jadi mereka juga punya Ada ada bisa dikasih kado lah. Kalau kamu kayak wajib. kado ada pasti. Kado ada. Surprise. Jadi dia punya grup internal sama istri-istrinya player BK. Oke, sip. Kita Jadi tuh sama aja ceritanya yang kayak keluar kota nggak pernah kabarin, keluar negeri nggak pernah Biasa, kabarin. gitu. Sedangkan jadi yang tahu jadwal kita kapan kapan flight, kapan pulang ke Indonesia, malah istri-istri yang tahu. Mereka nggak ada yang tahu. Misalkan kita tanya kapan balik dari misalkan kayak kemarin dari Nepal, hari apa pulangnya? Nggak tahu. Pesawat apa? Nggak tahu. Jam berapa? Nggak tahu. Jadi kita sebelum itu udah tahu duluan. Jadi istrinya udah grup-grupan duluan tuh di grup. Duluan. Jadi sebelum ada apa-apa Bulan dikirim manajer kan bisa. apa? Bulan manajer kan bisa. Iya, nah makanya jadi salah satu Ya, sendiri aja malas nanya manajer. Personilnya aja malas. nggak mau, masalahnya mereka nggak mau nanya, jadi kita udah tahu duluan. Nanti juga tahu dari istri ya udahlah. Bagaimana awal cerita kalian kenal? Apa? Bagaimana awal cerita kalian kenal? Kayak jadi komposer ya, sudah aja Iya. aja. Pertama kenal, jadi waktu aku di Killing Inside, ya jadi kan Killing Inside tuh punya merchandise. Oke. Merchandise pasti yang jadi yang foto shoot buat jadi modelnya kan ganti-ganti. Oke. Betul waktu itu Salah satu sekali Tika jadi modelnya. Terus Oke. aku tanyain sama yang fotoin, siapa tuh Ul? Boleh nih, yang ini nih waktu itu kan. Aslinya kamu memang main model. Enggak, dulu iya, Dulu merangkap model juga, maksudnya model Dulu, photoshoot ya. brand-brand baju lokal gitu, Iya. merchandise band gitu. dulu buat fotoin Dengan stylenya dia begini, dengan rambut pendek itu. Enggak dulu langsung rambut aja. panjang Tinggi banget dan- lah. dan kurus banget dulu. Iya, dulu panjang rambutnya. Kayak orang anoreksia. Dulu kurus banget. Jadi pandangan pertama kan? Waktu itu enggak maksudnya ya kan banyak waktu itu jomblo. Jadi Tadi pas kan jomblo siapa? bebas ya makanya Siapa? siapa nih bagus Siapa? nih. Jadi waktu itu kupilih lah siapa aja kan. Wah, ini bagus nih bagus. Siapa aja yang memungkinkan dideketin ya? Oh ini. Oh ya udah, yang jebol siapa yang ini. Jika itu Ya. sudah ngeband juga. Sudah. Juga. Dulu genrenya itu isi core, satu scene, satu skena Oke, sama oke. Killing Me Inside. Gitarisnya orang Bontang juga dulu. Dulu Bang Ijal. Ijal, orang Pidato. Oh iya sorry, iya benar. Nah benar. Dulu tuh band aku Last Setelah Party setelah namanya, The satu Virgin band. mungkin ya. 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 Ke Mars ya. Kan setelah The Virgin Bang Ijal bikin Mars Mars, dan Siap. dia bubar sama Mars, dia bikin ini Last Ball Party dan Oke, aku oke. kenal sama Bang Ijal tuh udah lama banget dari pas dia masih di Mars Siap. gitu. Jadi kita Kamu satu isi vokal gitu. vokalis. Kita emang satu komunitas gitulah Oke. dulu dan akhirnya si Last Ball Party ini merangkap ke skenanya Killing Me Inside, makanya kita mungkin sering ketemu gitu Yeah. kan. Tapi sering ketemunya malah setelah pacaran ya. Killing Inside sekali ya barengan LGP mah di yang SMA Iya. itu kan. Nah, Ya, setelah kita kamu udah lihat, pacaran. saya melihat ada fotonya dia, kamu kenalan nggak? Tukar-tukar kontak kan ya? Enggak. Oh, enggak? Aku nggak tipikal yang kayak gitu, jadi nggak pernah Cupu. berani. Makanya sebenarnya cupu. Kalau sama cewek cupu. Bener dia cukup. Jadi cuma ini aja save aja yang mana ya oke nih ini. Tapi beraninya kalau ketemu baru ngobrol di situ. Iya. Aku kalau chat duluan jujurnya nggak pernah. Jadi kalau misalnya aku pacaran dari dulu pasti ceweknya duluan yang chat aku duluan. Kalau misalnya aku duluan pasti itu aku ngobrol mungkin duluan. fans kamu kali. Enggak juga lah. Enggak lah. Zaman SMA paling Twitter lah di situ. Aku tuh malah ketemu
papa duluan, papanya. Ya, dia ketemu bosku Jadi, dulu. Because karena papa sama ayah aku ini Oh, satu oke. SMA di Aceh. oh, I know sudah. Gitu. Pantas hidung kalian mirip. Pantas ya. Nggak ada kembang depan. Dia mancung. Tapi yang Aceh kan Arab lah. Ya. Siap, siap. Jadi bosku ketemu bosnya dia Oke. reuni SMA-nya mereka. di Ternyata Jakarta. Cuma aku nggak temenan. ikut, aku nggak ikut. Ternyata Dia temenan. ikut. Temenan. Ya, terus akhirnya aku ikut nyanyi bareng papa. Di situ Oke, papa oke. kan memang musisi Benar, benar. kan. Terus akhirnya aku nyanyi. Terus Tapi belum pacaran, baru Belum Belum kenal, sama belum. sekali. Oh, gitu. Belum kenal, cuma udah follow-followan ya kita. Enggak, belum. Belum ya? Aku belum tahu kamu sama Aku sekali. tapi udah tahu kamu Iya. karena model Aku duluan belum kan. tahu kamu sama sekali. Oke, oke, Terus oke. papa tuh bilang apa? Anak om juga di Jakarta main musik juga. Dia main drum, session playernya Killing Me Inside. Terus juga punya band namanya Sunrise gitu. Oke, Terus oke, oke. aku kayak ngerasa pernah satu panggung sama Sunrise gitu Ya. kan. Dan akhirnya itu yang tadi aku bilang karena aku pernah foto merchandise-nya Killing Me Inside. Itu kan temenku nih si Maul ini. Aku bilang sama si Maul, ternyata drummernya Killing Me Inside itu anaknya teman bokap Ya. gitu kan. Ya udah akhirnya ternyata si Maul itu menyampaikan ke dia gitu. Lah itu kan temennya bokap lu gitu ya. Ya. Ya gitu. Si Maul juga sempat cerita, jadi yang orang merchandise yang fotoin merchandise itu sempat cerita, ada orang Aceh juga. Dia katanya kenal sama bokap lo, katanya gitu. Siapa? Dia cuma nggak kasih tahu Nggak si kasih Maul tahu itu. siapa. Kenapa? Ternyata Maul itu suka sama dia. Jadi dia tipika biar gua nggak ini, biar aku nggak nikung. Kayak panjang anu. Iya. Ternyata Ada nih. jadi Maul tuh selalu kalau aku iya gitu ini. kalau aku tanyain itu siapa namanya nggak pernah dia jawab. Nggak pernah dikasih tahu. Nggak pernah dia jawab. Di Instagramnya nggak pernah Ternyata dikasih karena si tahu. Maul tuh suka sama si Dika. Disembunyikan ya, ternyata ya. Apa? Disembunyikan ya. Iya, disembunyikan. Toksis dan langsung. Terus akhirnya sampai ada satu apa ya brand gitu Oke. foto nge-repost apa nge-tag aku kan. Ya. Ya kan, ada brand nge-tag aku dan dia baru tahu akun Instagram aku di situ. Oh, Ya. ini orangnya ternyata dia follow Aku Instagram follow aku. langsung tuh. Tapi gue nggak follow deh. Iya, dia nggak follow back. Sampai kapan ya nggak follow back ya? Sampai kita kenalan ya? Enggak. Jadi memang obrolan pertama kalian langsung atau via Langsung ketemu waktu itu aku launching sama band lama aku launching album. Jadi dia datang. Pas dia datang ya udah kenalan lah dari situ, face to face baru pertama kali. Baru. Ya, dari situ ya intens langsung chatnya. Nah, langsung kayak gitu. Soalnya di situ langsung boleh nggak minta kontaknya gitu. Iya. Emang udah ketemu. yang nembak? Aku lah. Ya lah. Aku cuma follow-followan Instagram ke dia kan, nggak punya kontaknya. Dan dari situ karena aku ngobrol duluan, aku minta kontaknya. Dari itu November, enggak November ya? Berawal iming-iming cerita tentang Aceh gitu ya. Nah, iya. Ini kita mau ke Aceh gini-gini. Masih jual gini, bos gitu. cowok juga dulu kan. Oh enggak, kita nggak tahu. Kami yang anu sama Enggak, kita nggak tahu bos kita kenal nggak tahu. Kita tahu bos kita kenal pas kita udah jadian. Tuna oh Gitu. tapi itulah oke. Sekarang aku masuk ke video promo sempat disonding kan Pimen Fauzi yang perkenalkan kalian kan. Iya ya. Shout Thank out you to Bang Pimen. Pimen. Ya, salah satu list sebagai jadi ghost cuma dia lagi pada sibuk. Candy. Iya, Oke, Candy. oke. Dengan genre tadi dream Pop. oke, dream pop. Mm-mm. Itu band yang atau solo gimana itu? Candy itu sebelumnya aku dulu waktu ngeband bareng Puput, waktu ngeband aku bilang Puput pengen punya side project yang ngepop gitu. Kita bikin apa ya? Karena kita satu suka musik, suka band namanya Paris, nama bandnya itu. Jadi kita bikin, yaudah kita bikin aja namanya Candy Oke. A-nya dibalik jadi V biar sama Oh. kayak Paris awalnya gitu awalnya. Terus akhirnya musiknya pun awalnya tuh kayak Paris gitu. Dan awalnya Candy itu kita band. Aku, Puput, sama satu lagi Ari, orang Bontang juga. Ya. Yang masih di Kims. Ya, main gitu. bass. Main bass, ya bareng Ari bertiga tadinya kita. Terus akhirnya kesini-sini Puput sibuk sama Burger Kill dan aku waktu itu sibuk sama Last Goal Party kan, masih Oke, di Last oke. Goal Party. Terus nggak lama aku out dari Last Goal Party, nikah, pengen main musik lagi gitu. Akhirnya aku bilang sama Puput,
jalanin Candy lagi yuk, cuma Puput udah nggak bisa join karena dia Ya udah, Pasti lagi kesibukan juga kan. ya Burger Kill kan padat ya padat gitu. gitu. Jadi akhirnya ya udah, akhirnya Candy jadi solo project aja gitu. Solo projectnya Sip, sip, Ika. sip. Tapi Jadi kayak bisa alter ego. bisa juga diseriusin. Jadi serius, Seriusin jadi sekarang. serius Jadinya sekarang. serius kan? Hmm. Kalian buat sampai ada video klip kan. Iya iya, Berapa? udah rilis 3 single gitu. Oke. Dan rencana sih mau rilis album akhir tahun ini. Ah. Mudah-mudahan aja lancar. Amin amin. Di nanti udah balik kalau balik ke Jakarta. Iya, Iya. udah balik ke Jakarta langsung fokus lagi kerja lagi. Kalau buat video klip sini kenapa coba? Tes. Belum ada lagunya. Oh, Kalau ada lagu yang oke sih, pengen banget sih di dalam PC itu bagus soalnya. Best. makanya sih kalau Tempatnya, kalian mau rasanya tuh Maksudnya kayak kalau pengen mau main. yang hutan-hutan gitu emang Bontang sebenarnya Iya. oke. Mangrove. Mangrove, Dia udah pernah ke Mangrove Iya, yang di aku- Salemba tuh. Coba tuh. Aku belum Iya, lah. udah. Aku orang Bontang malah belum pernah ke saya itu di Mangrove. Biasa sih begitu memang orang yang Enggak, karena kan itu baru adanya pas aku udah pindah dari Bontang. yang apa sorry dibilang sok alter aja yang dari kota besar. Iya, iya. Aku aja yang anak Bontang, aku sempat kan sekolah kemarin kuliah di Makassar, Hmm. sekitar 7 tahun kerja sana tetap juga balik sok juga, sok kota aja berapa Iya. belum kayak terlalu sepi kemana-mana. Iya. Jadi bosan di rumah kan, nah pasti dia nge-explore. Iya. Makanya Hmm. untuk aja kan dia minta ke browse itu. Tapi dia udah pernah aku bawa ke ini, Beras Basah udah. Enggak, aku pengen banget ke Berau. Iya kan? Bro, jauh Salah. banget. Iya, Salah, kalau jauh kalau banget. bisa berdua Salah. doang, tapi Berawal. karena jauh kalau bawa anak ya kan, Bisa, kasihan. sama. Iya, Inilah kasihan, biduk-biduk capek. lah. Iya. Biduk-biduk kan lagi lumayan hype tuh. 2 tahun belakang ini. Kalian punya 2 anak, Hmm. umur berapa aja? Yang pertama 3, 3 tahun, yang Oke. kedua Dua. 1 tahun. satu. Dekat selisihnya, wah. Beda 2 tahun persis. Mantap banget. Aku aja punya ponakan, gue lihat ya. Kamu mungkin sudah punya cucu kali ya? Tapi belum nikah, tapi udah Ciao. punya cucu. ada dosa-dosa yang tertinggal. Makanya. Nah, Udah punya cucu tuh. seumuran kalian mungkin satu aja kayak repot banget. Nah, gimana? Bisa lah aku tanya kan. Oh iya boleh. Ngeband, Ah. ngurusin skena, ngurusin pasti kan karena kan kalau sudah jadi industri kan ada aja dari band turunannya bisa jadi bisnis apa kan produk marketing tadi. Dengan ngurusin 2 anak yang dekat. Ya kebetulan Baginya emang- gimana itu? kebetulan- Masih terasa ibu kan? Aku mau lihat. Iya. Kebetulan emang kita kan di Bandung cuma berdua kan, nggak ada keluarga lagi. Nah, Keluarga semua di Aceh gitu. Di kampung lah semua Di kampung keluarga. semua. Terus untuk ngurusnya karena setelah si ade ini ya yang kedua lahir, itu lahirnya pas ini pas zamannya Covid. oh, Generasi ya, Covid ya, ya, ya. tahun 2020 Oh, ade iya. lahir Lahir tahun lalu, 2020 lahirnya, iya. generasi Tahun lalu. Covid. Ya kan, jadi aku udah mulai jalan lagi si Candy itu setelah si Ade lahir gitu, udah mulai ngejalanin lagi Candy. Dan karena Covid ini dia nggak ada, belum banyak manggung gitu, belum banyak manggung karena kan banyaknya virtual gitu Pasti. kan ya, dan juga banyak di rumah ya, akhirnya aku kalau misalkan ada keluar nitip ke dia gitu buat ganti-gantian aja sekarang sih masih gitu ya, Ya. masih ganti-gantian. Kalau misalkan aku ada kegiatan ya anak-anak sama Puput, tapi kalau misalkan Puput ada kegiatan ya anak-anak sama aku gitu. Jadi seorang bapak bu. Seru lah. Kalau dibilang enak ya ada nggak enak. Kan untuk yang begini-begini aku belajar sama kalian lah. Ya betul juga sih. Iya. Saya seru lah. Seru. Karena Nah, ya ngerasain gimana pecah otak pikir kesana sini. Terus gimana ya jaga hubungan dengan lingkungan band, terus di keluarga juga. Ya seru lah, jadinya makin belajar banyak tentang kehidupan, gitu. Beratnya sih gitu. kalau di Bangka kan kamu juga yang akhirnya punya apa? Maksudnya jadi seorang ayah kan? Iya. Makanya pasti kan sudah. Paling muda, paling terakhir nikah, akhirnya punya anak.
Putra Putri kan? Ya. Cowok-cowok. Yang pertama cowok, yang kedua cewek. Ilmunya bagus. Dulu belajar gitu. Iya. Pas lah. Oke. Nah, aku masuk ke tentang Bontang lagi, Put. Ya. Bagaimana, Put? Kalau kamu lihat perkembangan kita istilahnya skena lah, apa itu musik sekarang? Ya. Jujur aja skena musik di Bontang kalau dibandingin sama pas aku masih di Bontang dulu, zaman-zaman yang angkatanku masih bagusan yang angkatanku. Why? Karena dulu rame orang anak-anak bandnya tuh bikin acara, bikin event, bikin band, terus bandnya jalan. Maksudnya dalam artian jalan tuh mereka tuh event di luar Bontangnya tuh Aku bermain. bandingin ini sebelum Covid ya, 2019, 18 bahkan. Iya. Covid kan jelas semua kota. Oh gitu. Dan dia event tuh yang di sebelum Covid pun Bontang lebih sepi, skena musiknya lebih sepi daripada yang angkatanku dulu. Angkatanku dulu ramai banget event musik yang indinya kayak gigs kecil itu. Terus band-bandnya pun kayak misalnya band dari Bontang bisa main ke Sangatta, bisa main ke Samarinda itu kayak sebulan tuh 2 kali 3 kali main keluar kota. Terus juga band Bontang tuh di luar Bontangnya tuh dikenal. Event itu cuma di Samarinda sama Balikpapan. Ya. Nah kalau sekarang setelah yang angkatanku tuh udah ya kan angkatanku kan udah mulai tua, udah nikah, udah nggak ngeband lagi, kebanyakan kan udah nggak banyak ngebandnya. Lebih apa ya, lebih lesu aja kayaknya skena musiknya. Nggak mati, cuma kalau dibandingkan sama yang dulu ya lebih hidup dulu gitu. Soalnya sedikit kontradiksi karena ya itu sih menurutku pribadi. Setiap tahun tuh kan perkembangan teknologi tuh berkembang maju terus. Ya. Nah di zaman misalnya kayak kalian nonton kamu ngulik-ngulik musik kan paling masih dari kaset, dari Enggak sih pas aku Dari- SMP SMA mah udah dari YouTube. belum ada, sudah di YouTube ya. Udah SMA udah di YouTube, SMA ada. Memang generasi kita. Aku edit kayak gini. Enggak perlu diedit udah ketahuan. Kan 2008 9. Iya. Kamu SMA 2010. Aku mulai kenal YouTube tuh 2007. Oh dia yang aku. melek digital. Karena emang Iya. sekolahku kan di Iya, Putra iya. Bangsa kebetulan multimedia. multimedia angkatan jurusanku. Udah pasti kan kita harus belajar itu teknologi. Iya, gue kira masih di Facebook gitu. Oke. Facebook itu justru masih Friendster zaman itu. Dengan platform ke musik kayak Enggak ada yang udah Facebook dia udah Facebook. apa? Platform musik itu sebelum Spotify. Belum. Iya ada apa? SoundCloud. Yang begitu. MySpace. MySpace, Ya. zaman dulu MySpace. Ya maksudku tadi kan kontranya gini. Kan inspirasi musik itu gampang banget sekarang. Ya. Wah, kenapa mereka kurang menurutmu? Nah itu nggak tahu, mungkin ada kegiatan yang lebih menarik menurut mereka daripada berkeseniman itu sendiri. Jadi kayak misalnya zamannya sekarang mungkin main film atau main sinetron atau jadi gamers, masuk e-sport gitu ya. Karena kan e-sport atau gamers yang Ya. zaman sekarang juga menguntungkan dan yang menghasilkan juga kan. Iya sih. Nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu orang main game kan mau jadi apa? Iya. Banyak passionnya sekarang. Kalau orang dulu bilang mau main game terus mau jadi apa, kok sekarang nggak bisa Nah, bilang nah. kayak gitu. Mau Nah, main nah. game terus bisa Nah. jadi pro player dan itu menghasilkan. Nah. Cuma aku nggak main di sport. Oke. Cuma aku emang main PUBG Ah. gitu. Nah mungkin salah satu faktornya itu sih. Iya, Gitu. banyak pilihan. Kayak- iya, sorry. banyak pilihan hobi lah. Nah kayak dalam zaman pas aku aja festival musik tuh sering. Iya. Beda sama sekarang kayaknya. Festival acara musik, event musik tuh. Dan lomba antar kan generasinya sebenarnya kadernya tuh di SMA. Ya. Oh, Jarang kan banyak. sekarang. Gitu deh. Mungkin sekarang anak-anaknya kalau misalnya disuruh pilih ngeband malas, Anda pengennya jadi YouTuber. Merasa soalnya. punya tanggung jawab nggak untuk hidupnya lagi? Merasa tanggung jawab Numpung diri mungkin lu di agak Bontang. susah karena tinggalnya nggak di Bontang lagi. Tapi oke, numpung diri lu Bontang kan Hmm. teman tadi kembali tadi skena teman-teman lama kan ada. Nah itu cuma teman-teman lama pun udah nggak terjun penuh lagi kayak dulu. Jadi kalau harus aku langsung mungkin nggak Ngajak, akan kena. Oke, Jadi oke. harus ada yang di dongkotnya duluan yang masih Ya, ya. pas angkatanku tuh ngajakin dulu mungkin istilahnya bikin event buat sharing session gitu. Mungkin itu bisa aku in charge di situ. Kalau misalnya harus langsung terjun ngasih
ceramah mungkin ya akan ditolak gitu. Itu sih Minimal menurut pola-pola yang kalian pakai adaptasi waktu pandemi di Jakarta, coba 1-2 lah di Bontang. Kalian ngelakukan kan ya. Iya. mengadaptasi panggung-panggung yang biasanya Iya. offline ini langsung dengan bentuk virtual atau apa event Iya. virtual. Nah, ada nggak mungkin di pikiran kalian 1-2 yang bisa dicoba? Kalau untuk kayak gitu sih, kayak di Bandung banyak banget media-media yang inilah kayak Jurnal Indonesia ini kan Ya. kasih apa sih namanya, masih kasih panggung buat Masih, kita yang berkarya gitu kan. Terus kalau misalkan kayak aku kayak kita lah, kita Oke, kan oke, yang oke. yang terdampak gitu kan, ya produktif aja. Iya sih. Jangan ngerasa stuck lah, karena emang sebenarnya semuanya stuck, nggak di garis industri musik aja, semua industri itu stuck. Bisnis makanan, bisnis Iya. clothingan, semuanya tuh stuck. Muaranya Cuma ya, industri kreatif lah. nah industri Iya. kreatif semuanya stuck. Emang. Jadi caranya cuma ada satu, tetap gimana caranya kita muter otak biar menghasilkan karya atau kreativitas kita sendiri. Nah kalau di bandku dari sebelum adanya pandemi emang culture-nya kita nabung konten atau nabung karya. Burger itu selalu kayak gitu. Jadi karya-karya kita yang rilis tahun ini itu udah kita bikin tahun-tahun sebelumnya. Makanya pas kita pandemi kita masih ada rilis album, Oke. kita rilis video klip. Dan tahun yang kedepannya itu 2021 dan 2022-nya kita lagi garap semuanya di tahun 2020 itu. Jadi kita bikin web series, ngonsepin web series, terus gimana ngelonjakin si digital stream kita kayak lagu-lagunya yang di Spotify, di YouTube-nya juga konten YouTube-nya gimana gitu. Kebetulan ya cara kerja berukil dari dulu gitu, nabung karya duluan. Jadi pas banget emang pandemi gini, kita juga tetap bisa jalan. Iya. Bahkan yang kayak konsep di video digabung di college ya apa istilahnya? Yang si drummerman sendiri, si gitarisman sendiri, si Oh iya, apa sih istilahnya? virtual Virtual. jam. Dia Virtual dalam jam. satu, Iya, virtual jam. dalam satu layar nanti Iya, jadi satu frame. jamming virtual. Kan bisa tuh ya. Iya, sekarang ya kita semenjak COVID ini apa? Sebenarnya bikin orang ya maksa buat lebih kreatif. Bener, jadi lebih memaksa Iya, orang yang di digitalnya. Yang tadinya kita merasa nyaman dengan keadaan yang sekarang, Iya. yang tadinya, sebelumnya. terus dengan dihadapkan keadaan yang worse kayak gini, jadi ya mau nggak mau emang harus putar otak. Termasuk aku. Hmm. Aku kan dulu sama Candy kan santai banget kan, gitu. Nah setelah pandemi ini jadi banyak lagunya gitu, jadi beneran jadi banyak yang harus dikejar gitu. Justru jadi ada hikmahnya gitu pandemi ini. Dan nanti gimana caranya setelah pandemi kita udah bisa dapat panggungan yang benar atau apalah, promo-promo yang bagus lah pokoknya. Video klip kalian, video klip itu di mana? Bandung. Pinus itu. Bandung. Itu di Bandung, Daerah? Lembang. Ya, Oh, atas Dago ya. Iya, kaki Dago atas. gunungnya. Tahu dikit lah. Saya Ini, pernah punya kalau mantan. Asik. asik. Mama. Biasa. Terbuka kembali halaman lama. Lah. Oke. Lembaran lama itu. Itu sebelum Covid. Sebelum COVID. Oh. Apanya? Mantannya? Termasuk tabungan tuh. Oh. Gitu, iya. Oh, apanya? Iyalah, tabungan lah. Mantan tabungan. Maksudnya Dilatih. kayak cerita Burger Kill tadi itu tabungan rekaman. Iya. Oh, karyanya kita. Kirain ceweknya tabungan. Kirain bahas mantan tabungan. Terkonek aja ya. Oh, yang di Tutan Benda sudah COVID. Udah. Sudah COVID. Tabungan yang diupload buat setahun berikutnya. Kalau berpikir yang ditabung Udah. itu yang Oke. kolaborasi sama orkestra itu udah tabungan dari tahun 2018 malah. Gitu. Ada berapa lagu sudah dibuat kan? Candy? 3. Yang udah rilis 3 lagu. Oke. Yang udah rilis 3 lagu dan nanti sampai Isinya bulan video klipnya juga 3 Iya, juga. pokoknya kita sekali rilis digital langsung rilis. Yang terakhir Blue itu. juga. Terakhir justru Enggak. bahasa Indonesia. Mendekat bayangmu judulnya. sedikit aku tanya kan kalian
nge-home base stay di Bandung sekarang ya. Ya, Waktu awal-awal Covid di sana bagaimana? Ketat gak bagaimana? banget. Kayak area wajib militer kali, Iya. sepi lah. Kota mati. Kota mati. Terus pas ke apa namanya? Ke supermarket semua ditimbun, nggak ada dibatasin, maksudnya kayak semua Gitu. ditimbun gitu. Ada jam malam? Jadi orang-orang tuh benar-benar Ada jam malam. iya ada jam malam dan orang-orang benar-benar ketakutan banget Iyalah. Apalagi sama kalian punya baby kan. Ya, Ya. beli masker habis, beli hand Ah, sanitizer habis, beli sabun sarung cuci tangan habis, sabun cuci tangan habis, semuanya semua. ditimbun sama oknum-oknum bejat itu. Iya. Sedikit mata naswa Yo, Ya bisa bener kan yang timbun bukan orang personal pasti. Iya. Iyalah. Harusnya ada hikmah sebenarnya dari Covid Iya. bukan jadi bencana dari Covid Iya iya ya. iya. bener. Tai bener. Oknum yang mengkorup itu aja. Yes. Burger kill. Tapi bang di sana tuh ada juga lirik-lirik anti kritik gitu, kritikan kritikan. Ada, Kill ada beberapa lagunya. Beberapa lagunya ada Nanti masalah bahasa Inggrisnya itu kadang. Tapi ya bahasa Pakai Inggris. Google Translate. Iya. Ada yang bahasa Indonesia di album terakhir, enggak, di album kita yang di Adimantin ada yang bahasa Indonesia. Itu judulnya salah satunya Paradox, itu juga kritikan buat government kita, pemerintahan nasional kita. Suatu kelompok masyarakat yang di Ormas. Oh, mas. Ya. Kan tadi kamu bilang feodal. Enggak, jadi kita ada bikin lagu juga kritik itu, kritik Ormas juga. Siap. Adalah beberapa ada. Karena semenjak album yang ketiga itu kita udah nggak lirik tentang masalah personal almarhum yang dulu. Siap. Cuma memang walaupun berbeda skena musik di Jakarta dan Bandung, kan Bandung besar juga sih. Banget. Dan genre di sana warna-warni Iya. banget ya. Ya. Dan di sana memang merangkul banget gitu untuk Hmm. komunitas musiknya ya. Iya lah, Kayak gini. Gimana? Kalau di Bandung tuh buat hidup berkeseniman tuh lebih enak. Iya. Ya. Bukan hanya musik. Bukan juga, hanya Bro. musik, mau pelukis, mau dia sastra, mau dia aktor, gitu, semuanya lebih Jalan dengan kepala daerahnya kan. ya. Dan yang Ridwan Kamil itu Ya. boleh walaupun secara aneh ya, secara jauh. yang gawat itu di Bandung tuh nggak ada senioritas. Iya kan ya? Ya. Jadi kita yang musisi sama-sama musisi gitu. Oke. Kan yang musiknya mungkin Burger Kill musisi yang udah lebih lama. Mereka tuh nggak gila kehormatan. Ya kan? Mungkin. Even kalau event di Bandung aja Berdiri nggak pernah minta main terakhir, selalu minta main sore. Oh iya? Biarin aja band yang baru mungkin mau main yang terakhir. Dasar kultur mungkin juga ya etnisnya kan. Iya. Santun Selau kan. Enak di Bandung dan kita betah banget nggak apa? Makanya kita putusin pindah. Putusin ya. Berapa pindah. tahun kalian di situ? Di Bandung 4 tahun. Semenjak Setelah merit, Oke. Soalnya waktu pacaran di Jakarta pas tunangan di Jakarta, bolak-balik, aku bolak-balik Jakarta Bandung, akhirnya merit, kita langsung mutusin buat pindah ke Bandung. Kalian kayak buat usaha di selain dunia musik ya? Aku iya, aku ada usaha Makanan kuliner, kayaknya. makanan, namanya Kevito. Ah. Jadi itu makanan diet sih sebenarnya. Cuma kalau orang nggak diet pun bisa makan itu dari Udah masakan Sumatera kok boleh. Enggak. Oh, Ya, kita ada sempet kita bikin masakan Iya. Aceh kan. Iya. Itu. Jadi waktu anak pertama lahir, ibu mertua ikut ke Bandung. Karena ngurusin bayi kan lama tinggal di Bandungnya. Cari kegiatan lah tuh, karena mertua tuh pinter banget masakan Aceh kebetulan. Jadi kita usaha itu. Masakannya mirip-mirip Padang ya? Iya, Hampir. Santan, hampir. main Santan santan. ya, santan, kari. Cuman ya bumbunya tuh kuat. Ya, banget. kuat, bumbunya kuat. Gitu. Jadi waktu itu berbulan-bulan di Bandung ya bisnis itu. Iya. Lumayan lah, alhamdulillah tuh ramenya. Dan ternyata Jadi Covid di di Bandung- kalian coba jualan online. iya, kita Kan jualannya via online dan via apa sih, ojek online gitu kan, ada foodnya kan. Terus Ada aja kamu mau seperti kayak apa? kue-kue artis itu apa? Sempat kan? Wah, enggak lagi Oh, udah enggak. sekarang. Kue-kue Kalah artis sama dong. kue-kue Bandung. Kalah enak beneran.
Beneran ini mah juga. Iya, iya kan? Kalahnya sama kue-kue yang ada di Bandung. Brownies si A. Iya, semuanya bikin. Kue Semua. Pokoknya semua. Black Lava B, Ah, artis B, apalah. Semua artis pokoknya sama lah, kuenya sama semua. Brownies kalau enggak ini ya, Rasanya bolu ya. sama. Iya, brownies semua bolu. Ah, Itu dong. Kita waktu itu bikinnya Bukan ya, juga maksudnya? masakan Aceh enggak yang mie sama nasi goreng. Ya, Justru Iya. masakan tradisionalnya, masakan rumahannya. Iya. Makanya mungkin ya pilihannya sedikit di Bandung. Jadinya ya lumayan stand out lah dari restoran lain. Pengen sih jalanin lagi itu, cuma karena nggak ada yang masak. Iya sih, harus ada yang bantuin sebenarnya. Sempat buat outlet atau Enggak, belum. online? Kalau Online, online sekarang Outlet yang aku yang kayak Vito ini bisnisnya outlet. dia. Jenis apa? Dia rice bowl gitu sih sebenarnya. Kalau makanan di mall-mall tuh kayak ini Yoshinoya, jadi Jepangan gitu. Cuma berasnya tuh bukan beras dari padi, berasnya tuh shirataki. Nah. Itu tuh beras yang orang buat diet karbohidrat itu sama gula. Nah, harapanmu dia put untuk gimana sih kamu lihat ke depan mau dan apa industri kreatif di Bontang bisa kayak mana? Ya yang kayak tadi sih yang dibahas, semoga nggak putus sampai di situ regenerasinya. Jadi sebenarnya udah berasa nih putusnya regenerasi dari yang zamanku ya. Kalau bisa jangan putus industri kreatifnya di bidang musik, di bidang clothingan, di bidang apapun itu. Kalau bisa terus jalan, karena jangan lihat tren, karena emang resikonya tinggal di bukan ibu kota ya, emang pasti ikut tren. Padahal di ibu kota sendiri tren yang tadinya udah kelewat tetap ada gitu. Cuma resiko kita tinggal di daerah kecil, kita pasti ikutinnya apa yang lagi tren di pusat gitu. Ya, tapi kan kalau suatu nanti mungkin berapa tahun ke depan balik Kalau lagi, di pusat. balik lagi. bakal gitu. ada IKN kan? Iya. Kita daerah penyangga IKN, Bekasi, semacam Tangerang. Gitu sih. Paling dari aku gitu. Gitu. Jangan inilah, jangan berhenti buat coba bikin sesuatu apapun itu sih. Untuk dia mau mencoba ya. Oke, saya minta walaupun klise tapi saya senang tanya sama setiap guest di podcast di Indonesia, closing statement dari kalian masing-masing. Ke Mustika dulu baru. Jadi, Buat teman-teman yang di Bontang, di pandemi ini jangan pernah menyerah, jaga kewarasan biar tetap sehat pikiran, pasti bakal sehat badan juga, dan tetap kreatif, bikin apapun itu, jangan pernah mencoba ya kayak tadi kamu bilang, jangan pernah nyoba buat kreatif, walaupun kayak gak bisa nyanyi tapi bisa masak, ya update aja masak, bikin resep-resep, dan sekarang banyak banget akun-akun yang aplikasi-aplikasi yang bisa dipilih buat apa sih namanya, berbagi ya. Apa Salah sih satunya namanya? itu kayak Bu Ariska yang buntung, Iya, buntung benar. itu tuh. tapi viral. Tapi Terkenal viral dan itu. bisa beli rumah Iya. gitu. Jadi Maksudnya apa nggak aja? ada, kita tuh nggak ada yang tahu, selama kita produktif, selama kita rajin dan yakin pasti bisa menghasilkan pundi-pundi. Oke, poinnya terus berkarya. Thank you Yes, Mustika Kamal. poinnya terus berkarya. Putra Praramadhan. Oke. Kalau dari aku sih, kalau misalnya istilahnya kalau kalian pengen bisa berenang, pasti harus nyebur ke kolam renang. Nggak mungkin cuma masukin kaki atau masukin tangan doang. Pasti kalian harus terjun ke kolam renang, belajar caranya berenang, gerakin kaki, gerakin tangan. Jadi apapun yang kalian kerjain, jangan setengah-setengah. Jadi ceburin aja terus. Kalau setengah-setengah, nanti ya nggak bisa. Kalau nggak bisa berenang, Itu aja kejar sih. buaya gimana? Apa? Ya kan gue bilang kolam renang. Terpaksa Kalau dia ada berenang. buaya. Oh iya, Terpaksa dia begitu. terpaksa di berenang. Pasti Dia, pasti dia bisa ya. sukses karena terpaksa gitu. Karena dikejar buaya. Oke. Ya, gitu. Sama istilah di stand up ini puncak dari kelucuan adalah tragedi. Wih. Asik. Apa tuh? Contohnya gimana? Nggak tahu lah. Panjang. Oke, thank you. Dua Pak Sutri keren kita malam Asik, ini. Sutri. Pak Sutri, Thank you, The Journal Thank you, The Journal, udah Puput nyamperin kita dan kesini. Tika. Ya.
Sampai ketemu lagi sahabat tujuan Desa di kesempatan segmen podcast Imlol berikutnya. Bye. Sip. Yeay, Mantap. thank you.